Impian memiliki hunian nomor wahid tiba-tiba menjadi isak tangis. Pasalnya sejumlah pembeli properti di Meikarta masih urung memperoleh unit yang dijanjikan oleh pengembang. Setidaknya sejak 2023 lalu, para korban yang menuntut haknya digugat balik oleh pemilik mega proyek yang hampir mangkrak tersebut, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). Nama Meikarta mencuat ketika ramainya berita Meikarta bermunculan di media massa di awal proyek pembangunan. Belanja iklan pun menjadi sorotan. Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Meikarta resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2017. Proyek kota terencana tersebut berada di Jalan Tol Jakarta Cikampek dan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Menengok ke belakang, proyek ambisius ini sudah diterpa masalah sejak awal promosi 2016, mulai dari kasus suap, digugat vendor untuk pilot, hingga ditagih konsumen karena apartemen belum juga terbangun, hingga disidak DPR langsung. Mega proyek ini merupakan salah satu proyek properti paling ambisius dari grup Lippo pada periode 2010-an. Bahkan diklaim sebagai proyek properti terbesar dari kerajaan bisnis keluarga Riyadi. Menurut pemilik Lippo, James Riyadi, proyek Meikarta sudah dirancang sejak 2014 dan pembangunannya sudah dimulai sejak Januari 2016. Rencana awalnya adalah membangun 100 gedung apartemen bertingkat, mulanya 400.000 unit hingga Desember 2018. 10 rumah sakit internasional, mal dan pusat bisnis seluas 1,5 juta hektar, Silicon Valley ala Indonesia, pusat riset, pusat industri, lebih dari 150 sekolah yang terdiri dari SD, SMP hingga SMA, perpustakaan, gedung opera dan berbagai fasilitas lainnya di lahan seluas 1,5 juta meter persegi. James juga mengklaim Meikarta nantinya bisa menyerap 65.000 pekerja dan menyediakan tempat tinggal bagi 2 juta penghuni. James juga sesumbar bahwa Meikarta akan menjadi kota terpenting di Indonesia dan pusat industri se-Indonesia. Investasi yang ditanamkan pun tidak main-main, mencapai 278 triliun di lahan awal seluas 500 hektar. Promosi masif pun digencarkan Lippo, mulai dari membandrol apartemen dengan harga 127 juta per unit yang berhasil meraih 16.800 pembeli dalam satu hari dan mencapai 99.300 unit terjual dalam beberapa hari pasca peluncurannya. Hingga iklan masif di berbagai media massa, baik televisi, surat kabar, dan media luar ruang. Salah satu pernyataan dalam iklannya yang paling dikenal yaitu "Aku ingin pindah ke Meikarta". Total iklan tersebut memakan biaya hingga 1,5 triliun, menjadikan Meikarta sebagai salah satu pemasang iklan terbesar pada tahun 2017. Terkadang kita lupa, kehidupan yang kita jalani menjadi seperti ini. Bawa aku pergi dari sini. Kita lupa bahwa ada cara lain untuk hidup, cara mudah untuk menggapai cita. Kita lupa, semua ini dapat menjadi milik kita. Aku ingin pindah ke Meikarta. Proyek ambisius yang ditargetkan selesai dalam waktu 3-5 tahun ini pun kemudian mulai tersendat-sendat. Memasuki September 2019, belum ada tanda-tanda Lippo dan PT MSU akan menyerahkan apartemen yang sudah jadi kepada para pembeli. Malahan di tahun 2020, para pembeli diberikan beberapa opsi, pindah ke tipe atau unit lainnya dengan menambah biaya atau menunggu hingga 2027 untuk menerima apartemen mereka. Banyak pembeli pun mulai gerah dengan tindakan mengulur-ngulur waktu tersebut. Mereka kemudian membentuk komunitas peduli konsumen Meikarta (KPKM) yang melakukan protes ke manajemen hingga pemerintah untuk menuntut haknya. Kalau memang Bapak nggak mampu jawab, Pak, nggak apa-apa. Kami akan agendakan undang John Riyadi ke sini. Nggak apa-apa, Bapak bilang aja nggak mampu, Pak. Karena gini, Pak, kita nggak ingin kasus Meikarta ini berlarut-larut, Pak. Karena, Pak, mohon maaf, Pak.
Kalau kita nggak bejek Bapak, nggak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak. Mohon maaf ya Pak, ya. Ya saya dengar, kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa Pak, Bapak yang ngutang, kok orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh Pak. Ya, jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang, Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Kini, proyek properti itu perlahan mulai dihidupkan kembali. Hingga akhir Desember 2023 lalu, manajemen Meikarta mengklaim sudah ada ribuan unit apartemen yang diserah terimakan kepada pemilik unit dan masih akan terus berlanjut.